Rernat tuh apa ya, Bu? Rerum Naturwissenschaften. Oh, Jadi Naturwissenschaften, ya, Doctor of Science. Jadi di Jerman itu gelar itu atau Doktor Engineer, Doktor Ing atau Doctor of Science. Nah, jadi Ibu. itu khasnya Jerman, itu beda. Only in Germany. Only in Germany ya. ya. Ibu kita cocok nih ngobrol. Kalau ngobrolin soal Jerman saya nggak bakal selesai ya. Semua mau saya tanyain, mau doner kebabnya mau saya tanyain semuanya. Durum kebab semuanya. Oke, kita tinggalkan makanan, nanti kita rumpinya habis yang ini ya, Bu. Jadi Ibu dengan nuklir sekarang ini, apa yang mau Ibu kembangkan dari nuklir di Indonesia? Jadi ada dua ya. Mungkin sebenarnya saya mungkin ada satu yang pertama memang planningnya dari yang programnya Batan, kami akan mengembangkan reaktor daya eksperimental ya. Jadi itu small scale for power plant ya. Power plant. Tapi yang betul-betul nanti didesain oleh kita sendiri ya, oleh Indonesia, dan mudah-mudahan ini dalam waktu 5 tahun ke depan bisa terlaksana ya. Dan kecil, mungkin bukan soal skalanya kecil, tapi membuktikan ya. Paling tidak nanti bisa untuk kesejahteraan sekitar situlah ya, sekitar Puspitek dan sekitarnya bisa merasakan. Jadi kita harus buktikan dulu, dan government harus mendukung, ya. Jangan sampai keduluan sama Malaysia, jangan sampai keduluan sama Vietnam, jangan sampai keduluan sama yang lain. Ya, kita mampu, bahwa kita mampu. Power plant ini listrik gitu ya, Bu? Listrik. Jadi yang tadi, jadi gunanya untuk listrik. Tadi kan saya sudah sampaikan untuk pertanian, untuk kesehatan dan sebagainya. Jadi ini insya Allah mudah-mudahan bisa ya. Yang kemudian juga ada nanti akan iradiator. Iradiator itu untuk nanti bisa makanan dan sebagainya, itu khususnya makanan itu nanti bisa jadi tahan tidak cepat rusak karena diiradiasi, tanpa merusak juga makanan, tanpa juga tidak menimbulkan kepada kesehatan tidak masalah. Oh gitu. Iya, ada contohnya mungkin ada kawan kami, kolega kami yang mengembangkan rendang yang sudah diiradiasi. Itu kuat sampai berapa bulan. Tapi tetap tidak menghancurkan juga sumber nutrisinya dan lain sebagainya. Nggak ada, ya. Jadi itu bisa tahan lama, dan itu bisa bahkan orang digunakan dibawa untuk yang ke Mekah dan sebagainya. Jadi itu juga salah satunya. Kemudian ada lagi mungkin yang mungkin sampai saat ini mungkin orang belum begitu banyak tahu. Mau tahu ya? Mbak pakai gadget kan? Pakai gadget. Pakai gadget. Pakai baterai nggak? Iya. Pakai baterai lithium ya. Iya. Nah, kami alhamdulillah, saya ini bawa contohnya nih ya. Boleh nggak contohnya nih saya lihat ya? Boleh. Jadi kami kebetulan di lab kami mengembangkan material, bahkan kami bisa membuat baterai. Baterai yang ini baterai dibuat di lab kami. Ya. Jadi sama seperti baterai yang ada di pasaran. Nah, bisa dibuka? Boleh bisa ya. Ini kalau ini di pasaran seperti itu mungkin. Jadi prinsipnya ini buatan kami seperti ini ya. Ya. Nah, kadang-kadang orang tanya ya, lihat apa sih yang untuk membuat baterai itu bagaimana? Kita hanya membutuhkan ini buatan Batan nih. Ya. Jadi kita membutuhkan lembaran seperti ini ya, kayak kalau roto kelinting gini ya. Bisa ditunjukkan kamera ya, seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana membuatnya? Kita membutuhkan membuat lembaran. Lembaran, kita mempunyai lembaran ini, kemudian kita ada lagi lembaran satu lagi, lembaran yang katodanya. Jadi kita di dalam baterai itu hanya isinya ini. Ini yang katoda. Yang ini yang anodanya, ini yang separator penghalangnya. Jadi seperti kita tinggal bilang mau bentuknya apa. Baterai itu apa? Kotak. Oke, kita juga bikin. Ya kotaknya tinggal di folding saja. Ini kita lipat, tak. Nah, dibungkus seperti ini kita dapat yang kotak ini. Ya, jadi ini kita bisa membuat yang baterai kotak. Jadi ini yang ada mungkin kayak di iPhone dan sebagainya. Jadi ini hanya tinggal kita pengemasan. Ya, memang kita masih. Jadi seperti ini, dalamnya seperti ini, Mbak. Lihat. Dalamnya seperti ini. Dalamnya seperti ini. Setipis ini. Iya, makanya sekarang gadget kita kan bisa tipis, ya kan? Nah, ini kemudian kalau ini seperti ini kan gulungan. Kalau koin ya tinggal kita punch saja, kita jadi seperti ini ini koin. Nah, sama juga. Jadi ini ada labnya di kami. Nah, sekarang pertanyaannya pasti, kenapa kok Batan memproduksi ini baterai? Nah, kenapa tuh, Bu? Jadi begini ya, sebenarnya ini
yang pertama ini teknologi ini perlu kita kuasai. Iya. Bayangkan Indonesia itu negara keempat terbesar penduduknya yang menggunakan gadget itu berapa orang dari mulai kecil kan? Iya. Tapi kita tidak ada baterai buatan Indonesia. Iya Kita sih. ini hanya menggunakan. Betul, iya. Ya, kalau tadi itu reaktor lebih canggih, ini simple ya. Iya. Nah, yang kalau kita menguasai ini begitu mudahnya kita bisa memproduksi sendiri. Ya, bahan-bahan ini ada di Dimanapun. alam Indonesia, di alam Di alam Indonesia. Indonesia ada. Iya, jadi sebenarnya kita perlu belajar ya. Jadi teknologi know-how-nya ya simple sekali ya. Jadi tidak serumit yang orang bayangkan. Jadi bahan-bahannya itu bisa kita dapatkan di alam di kita. Indonesia. Jadi ini yang ini. Nah, tapi ada satu lagi. Kenapa sih Batan atau saya menekuni ini? Sebenarnya karena ada teknik nuklir yang perlu untuk mendeteksi ini. Jadi kalau kita bilang sekarang baterainya baterai apa ya? Biasanya kita dengar litium. Litium. Tidak ada satu alat apapun yang bisa mendeteksi keberadaan litium kecuali nuklir. Oh gitu. Jadinya. Jadi makanya Ibu bisa tahu di manakah tempat atau daerah potensi yang bisa menghasilkan yang bahan-bahan itu dengan si bahan nuklir itu. Jadi even di sini pun kita bisa melihat di mana kita bilang lithium baterai. How do you know? Nah, itu dengan teknik nuklir. Jadi tadi dari yang reaktor tadi ada neutronnya. Neutron kalau tembus ke sini dia bisa bilang, "Oh, litiumnya ada di sini." Bu, good you luck. see, it's very simple. Ini penjelasannya simple. Saya tahu perlu belajar dan sains itu mungkin memang harus dipelajari. Ada beberapa orang yang menyukainya dan bukan tidak mungkin banyak orang Indonesia yang jago banget mengenai sains dan bahkan mungkin juga bisa bergelut di bidang nuklir seperti yang Ibu geluti sekarang. Tapi Bu, Ibu tuh berhasil dalam waktu yang sangat singkat ini membuat kita tuh jadinya melihat nuklir tuh lebih simpel, lebih jelas dan melihat lebih kemanfaatnya gitu lah Bu. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat sekali, saya doakan Ibu sukses mendapatkan dukungan dari banyak pihak, pemerintah semuanya agar kita bisa menjadi lebih sejahtera dengan tidak hanya nuklir tapi juga bisa lebih lebih gaung lah, lebih eksis negara kita dengan adanya hal-hal yang Ibu temukan tadi. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama Mbak. Sahabat wanita, terima kasih banyak juga atas perhatian Anda selama 1 jam ini. Senang banget ya di episode kali ini, sangat menarik sekali. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.